Ledakan hebat yang diharapkan tidak terjadi. Desadoles Sabre Sovereign tampak baik-baik saja saat dia berjalan langsung ke Ichi Blood Moon. 10 detik kemudian, semuanya tetap tenang. Ichi Blood Moon tidak menunjukkan perubahan apapun. Wajah Cutian dari Istana Matahari segera tenggelam. Dia benar-benar membiarkan Sadoles Sabre Sovereign mengambil inisiatif. Yang paling penting adalah batasan itu masih ada, tidak terputus. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pembatasan ini palsu? Petik 2. Keraguan ini terjadi pada banyak kaisar bela diri di sini. Mereka semua merasa bingung saat melihat cahaya bulan darah es. Akhirnya, satu orang tidak tahan lagi dengan ketegangan, dia ingin melihat apakah larangan itu nyata atau tidak. Sosok orang ini berkedip, dan dia tiba di depan pintu. Saat dia melihat cahaya yang dibentuk oleh Ichi Blood Moon, dia ragu-ragu. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan akhirnya membuat keputusan, mengulurkan tangannya ke cahaya. Huci. Detik berikutnya, lengan orang ini membeku mati rasa, berubah menjadi es. Ki dingin yang merah terus menyebar, jadi orang ini dengan tegas memotong lengannya dan dengan cepat mundur, pucat karena ketakutan. Pembatasan Ichi Blood Moon itu nyata. Adegan seperti itu benar-benar terjadi di depan mata semua orang, membuat semua orang, yang merasa penuh harapan, merasa tertahan. Namun, pertanyaannya sekarang datang. Bagaimana Sovereign Saber tanpa bayangan masuk? Mengapa pembatasan itu tidak mempengaruhinya sama sekali? Tentu saja, tidak mungkin Xiao Chen tidak diserang. Di dunia kecil yang dingin di dalam cahaya, dia menggabungkan energi primordial dan niat pedangnya. Dia membentuk medan kekuatan yang tidak jelas di depannya dan berjalan dengan cepat, dengan paksa menerobos berbagai batasan di jalannya. Pada saat yang sama, api surgawi salju surgawi di telapak tangan kanannya mengeluarkan aliran konstan ki dingin yang mengerikan yang dengan cepat menutup dan memperbaiki batasan yang rusak. Karena itu, dia seperti ikan yang berenang di air. Dia tidak diserang sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang berenang dengan gembira di sana. Namun, pada kenyataannya, dia melakukan 3 tugas. Dia perlu melanggar batasan, mengedarkan Solar True Flame untuk melindungi dirinya sendiri dan menghilangkan ki dingin, dan menggunakan energi es yang kuat dari api surgawi salju surgawi terus-menerus untuk memperbaiki batasan yang dia langgar. Jika ada kesalahan, ki dingin akan menyerangnya. Api surgawi salju surgawi bisa pulih dan memicu ledakan bulan darah es. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dia bisa melupakan seni siklus jika itu terjadi. Xiao Chen dengan hati-hati bergerak melalui Ichi Blood Moon. Setelah melewati bagian yang paling berbahaya, dia merasakan udara di bawah kakinya dan mendarat di tanah. Sua. Xiao Chen menyingkirkan api surgawi salju surgawi dan mengibaskan embun beku yang menutupi dirinya. Kemudian, dia melihat sekelilingnya dan menyimpulkan bahwa dia pasti sudah memasuki Istana Abadi Mirage. Dia menoleh ke belakang dan melihat batasan yang utuh. Kemudian, dia bergerak maju. Setelah melalui pembatasan Ichi Blood Moon dengan susah payah, Xiao Chen, tentu saja, tidak bisa membiarkan orang-orang yang berharap dia akan mati karena ledakan mengambil keuntungan. Sekarang, batasan yang ditinggalkan Immortal Venerate Ming Yue membantu Xiao Chen. Itu harus bisa menahan orang-orang di belakang. Di dalam Istana Immortal, hal pertama yang masuk ke mata Xiao Chen adalah aula besar. Ada 18 pilar besar berwarna putih giok di kedua sisinya. Dengan usia tua, beberapa retakan muncul di pilar besar berwarna putih giok. Warna mereka telah lama kehilangan keputihannya yang murni. Sejumlah besar debu menyelimuti mereka. Hanya mural yang tersisa, memancarkan aura kuno dan menunjukkan pemandangan ramai dari zaman sebelumnya. Setelah melewati koridor, ada langkah-langkah panjang dengan banyak jejak kaki terburu-buru di atasnya. Xiao Chen menunduk dan melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Dia menemukan bahwa jejak kaki ini ditinggalkan oleh 2 kelompok orang. Ada perbedaan yang jelas dalam jejak kaki. Di atas anak tangga ada lebih banyak anak tangga. Setelah mencapai titik ini, Xiao Chen tidak tahu kemana arah lorong-lorong di kedua sisi. Dia melihat ke depan dan melihat tahta yang rusak di ujung aula. Permata berharga dan emas surgawi yang seharusnya menghiasi tahta telah dicabut sejak lama. Jika bukan karena tahta yang rusak ini tidak memiliki nilai apapun, seseorang juga akan membawanya pergi. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Kemudian, dia melompat ke udara dan tiba di depan tahta. Melepaskan lengan bajunya, dia meniup debu di atasnya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia duduk di atasnya. Selama era imemorial, ini seharusnya menjadi tempat di mana wanita suci surgawi yang mendalam duduk. Adapun zaman abadi, Xiao Chen tidak tahu siapa yang duduk di sini. Terlepas dari masa lalu, dialah yang duduk di atasnya sekarang.
Saat Xiao Chen melihat ke depan, dia menemukan bahwa posisi tahta sangat indah. Dengan duduk di sini, dia bisa melihat setiap sudut dari seluruh aula. Yang mulia, setelah mengikuti saya begitu lama, Anda sudah bisa menunjukkan diri Anda, kan? Xiao Chen tiba-tiba berkata sambil duduk di atas tahta, berbicara di aula yang tampaknya kosong. Dengan siapa Xiao Chen berbicara? Udara atau hantu yang tidak terlihat? Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian putih muncul di aula, di depan Xiao Chen, dengan pedang di tangan. Ini adalah wanita immortal berpakaian putih yang dia lihat di puncak sebelum memasuki Istana Abadi Mirage. Identitas wanita berpakaian putih tidak diragukan lagi adalah wanita suci surgawi yang mendalam. Bagaimana kamu tahu bahwa aku telah mengikutimu? Nyonya suci surgawi yang mendalam bertanya dengan lembut. Suaranya sangat tidak terduga, sangat enak di telinga. Bagaikan bunyi lonceng angin yang bergemerincing ditiup angin tengah malam, renyah, merdu, dan sunyi, membawa rasa dingin. Sambil duduk di singgasana, Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, tidak. Saya hanya tahu bahwa Anda dengan sengaja menunjukkan diri Anda kepada saya. Mengingat itu, Anda pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Petik 2. Sebelum datang ke sini, Mu Yong telah mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, tidak ada yang melihat wanita ini setelah memasuki pegunungan hantu atau Istana Abadi Mirage. Bahkan ada orang yang terobsesi dengan penampilan dan keanggunan seperti peri wanita ini. Mereka telah mencari sebagian besar Istana Abadi Mirage tetapi tidak menemukan satu pun jejaknya. Namun, begitu Xiao Chen tiba di Gunung Hantu, dia benar-benar melihat wanita ini. Jiang Tian, yang bersamanya, tidak melihatnya, hanya dia. Pada awalnya, ini mengejutkan Xiao Chen, tetapi dia tidak memikirkannya. Namun, kemudian, dia memikirkannya lagi dan merasa semakin aneh. Begitu banyak orang telah masuk dan pergi dalam 10.000 tahun terakhir, namun tidak ada yang pernah bertemu wanita ini di pegunungan hantu. Jelas, tidak ada yang bisa menemukannya jika dia tidak ingin terlihat. Di sisi lain, jika ada yang melihatnya, itu pasti bukan kebetulan tetapi sesuatu yang dia atur dengan sengaja. Kamu agak pintar. Sepertinya saya tidak salah memilih orang. Kamu kuat, pintar, dan memiliki keberanian untuk membuatku mengungkapkan diriku sendiri, kata Nyonya Suci Surgawi yang mendalam dengan acuh tak acuh saat dia melihat Xiao Chen. Terima kasih atas pujianmu, jawab Xiao Chen dengan ekspresi tenang. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia melihat wanita suci surgawi yang mendalam, dia terkejut menemukan bahwa dia perlu memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Ternyata pada suatu saat, Xiao Chen telah bertukar tempat dengan nona suci surgawi yang mendalam. Namun, dia masih duduk, dan bunda suci surgawi yang mendalam masih berdiri. Satu berdiri di atas tahta, dan yang lainnya duduk di lantai aula. Maaf, saya tidak terbiasa dengan orang lain yang duduk di kursi saya sambil berbicara kepada saya. Setelah itu, nona suci surgawi yang mendalam perlahan-lahan duduk. Suara mendesing. Saat wanita suci surgawi yang mendalam duduk, lentera di seluruh aula menyala. Aula bobrok tiba-tiba berubah cerah dan megah. Kabut immortal yang tidak jelas menyebar di lantai. Pilar batu giok di sepanjang koridor bersinar putih, dan mural di atasnya tampak hidup, tampak indah dan indah. Tahta juga dipulihkan. Wanita berpakaian putih itu duduk sambil memegang pedangnya, terlihat heroik. Pakaiannya yang seputih salju memberinya kesan bangsawan yang mendesak. Xiao Chen merasa agak mabuk saat melihat ini. Sulit untuk membayangkan bahwa ada seorang wanita cantik yang bisa mewujudkan kemurnian seorang wanita, udara heroik, dan bangsawan dengan begitu sempurna. Bahkan peri tidak bisa membandingkan. Xiao Chen tahu bahwa ini adalah ilusi. Namun, dibandingkan dengan aula bobrok, ilusi ini benar-benar menyenangkan mata, menggoda seseorang untuk tetap tinggal. Ini terutama terjadi pada wanita di atas tahta. Dia lebih suka penampilan pihak lain saat ini. Kenyataannya, sementara pihak lain juga cantik, dia memancarkan perasaan sedih. Bersama dengan aula yang bobrok, dia tampak sangat sedih. Boleh aku bertanya sesuatu? Xiao Chen berkata, memecah keheningan singkat ini. Nona suci surgawi yang mendalam mengangguk dan berkata, bicaralah. Apakah kamu manusia atau hantu? Saat Xiao Chen menanyakan hal ini, ekspresi tenang Nyonya Suci Surgawi yang mendalam sedikit berubah, mengungkapkan kemarahan samar di wajahnya. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia dengan cepat meminta maaf. Maaf, saya sudah merasa penasaran cukup lama. Itu sebabnya saya bertanya dengan sangat berani. Petik 2. Kemarahan Bunda Suci Surgawi yang mendalam menghilang, dan ekspresi sebelumnya kembali. Dia berkata dengan acuh tak acuh,
saya berharap Anda akan mengajukan pertanyaan. Namun, saya pikir Anda akan menanyakan hal-hal seperti mengapa saya muncul di hadapan Anda. Saya tidak mengantisipasi pertanyaan ini. Saya tidak akan memberitahu Anda jawaban untuk pertanyaan ini. Lebih baik aku bertanya langsung padamu. Seseorang mengincar mayatku. Saya ingin Anda membantu saya. Apakah kamu mau? Xiao Chen tidak terkejut dengan kata-kata Bunda Suci Surgawi yang mendalam, dia sudah mengharapkan ini. Namun, hanya ini yang dikatakan oleh Nona Suci Surgawi yang mendalam. Sulit untuk mengatakan apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak. Berdasarkan ekspresinya, dia tampaknya tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Ini membuatnya sangat sulit untuk menilai. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, tentu saja, bagaimanapun, kamu harus membantuku untuk mendapatkan seni siklus. Seni bersepeda. Nona Suci Surgawi yang mendalam memasuki pemikiran yang mendalam. Meskipun berpikir sebentar, dia tidak bisa mengingat apapun tentang manual rahasia Cycle Arts. Saat Xiao Chen menunjukkan kecurigaan di wajahnya, wanita suci surgawi yang mendalam berkata, aku akhirnya mengingatnya. Itu adalah teknik kultivasi yang diperoleh paman besar bela diri saya secara kebetulan. Namun, sepertinya tidak lengkap. Bahkan paman Grand bela diri saya gagal untuk sepenuhnya mengolahnya. Apakah Anda yakin hanya itu yang Anda inginkan? Dalam hal ini benar. Itu kurang lebih mirip dengan informasi yang diperoleh Xiao Chen. Seni siklus memang tidak lengkap. Seseorang dapat berhasil mengolahnya hanya dengan memiliki seni siklus, 7 tahta, dan 7 negara bagian yang berbeda. Hanya dengan manual rahasia seni siklus, tidak peduli bagaimana seseorang berkultivasi, seseorang tidak akan dapat memahami keadaan siklus. Seseorang perlu memahami 7 negara bagian, memperbaiki 7 tahta, dan mencocokkannya dengan seni siklus untuk berhasil. Namun, sejak zaman kuno, tidak ada yang berhasil mengumpulkan ketujuh singgasana dan mendapatkan seni siklus pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar berhasil mengolah keadaan siklus. Betul sekali. Saya hanya ingin seni siklus. Harta lainnya di Istana Immortal tidak ada hubungannya denganku. Xiao Chen tegas, hanya meminta seni siklus. Meskipun Istana Immortal telah hampir dikosongkan selama ini, masih memiliki harta yang besar. Sejauh yang saya tahu, ada buah asal semesta yang baru saja matang. Petik 2. Nona Suci Surgawi yang mendalam berkata dengan sangat santai dan tenang, ini hanya seni siklus yang tidak lengkap. Jika Anda dapat membantu saya menghentikan kelompok penggarap abadi itu, pertimbangkan buah asal semesta sebagai hadiah dari saya juga. Petik 2. Buah asal semesta. Setelah mendengar Muyong menyebutkannya, Xiao Chen secara alami tertarik padanya. Namun, itu sekunder untuk seni siklus. Saya harap Anda akan menepati janji Anda. Namun, saya memiliki beberapa keraguan. Orang-orang yang datang ke Istana Abadi Meraj ini semuanya ahli, banyak di antaranya lebih kuat dariku. Kenapa kamu memilihku? Nona Suci Surgawi yang mendalam menyipitkan matanya, menatap Xiao Chen. Kemudian, dia menjelaskan, karena aku tidak bisa memahamimu. Anda belum menjadi kaisar bela diri, tetapi Anda sudah memiliki 1000 helai energi primordial. Kultivasi Anda setara dengan kaisar bela diri surga ke-8. Kamu jelas seorang kultivator bela diri. Namun, Anda juga seorang penggarap abadi, bahkan mencapai tahap transformasi baru lahir. Ada banyak lagi rahasia yang bahkan aku tidak bisa mengetahuinya. Xiao Chen dikejutkan oleh kekuatan wanita ini. Hanya dengan satu pandangan, dia berhasil mengetahui begitu banyak rahasianya. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Dengan kekuatan Anda, mengapa Anda masih membutuhkan saya untuk membantu Anda? Mata Xiao Chen bersinar terang saat dia menatap wanita ini, mencoba mendapatkan beberapa petunjuk dari ekspresinya. Nona Suci Surgawi yang mendalam dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak yang tidak bisa saya jelaskan kepada Anda. Tidak peduli seberapa kuat saya tidak bisa melakukan apapun pada siapapun dalam kenyataan. Petik 2. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah merenung sejenak, dia berkata, baiklah, aku akan menerima penjelasanmu untuk saat ini. Aku akan membuat janji ini padamu. Saya harap Anda akan menyimpan milik Anda. Petik 2. Ikutlah bersamaku. Ilusi menghilang, dan aula besar yang megah menjadi bobrok sekali lagi. Xiao Chen mendapati dirinya masih duduk di singgasana yang rusak. Hanya saja dia jatuh cinta pada ilusi pihak lain tanpa menyadarinya. Xiao Chen mau tidak mau menjadi lebih waspada. Teknik ilusi wanita ini terlalu kuat, benar-benar luar biasa. Dia melompat dari tahta dan mendarat di samping wanita suci surgawi yang mendalam. Setelah itu, dia mengikutinya melalui Istana Immortal. Sepanjang jalan,
Mereka melewati banyak aula besar dan kamar batu lainnya. Dengan pandangan santai, Xiao Chen menemukan banyak harta yang dilindungi oleh batasan yang kuat. Harta karun ini tidak berubah sama sekali, bahkan setelah jutaan tahun. Ada juga banyak kerangka di depan harta karun itu. Mereka pasti mati dalam pembatasan. Ini adalah pemandangan yang menusuk tulang belakang. Keinginan dan keserakahan Xiao Chen perlahan-lahan menjadi tenang, rasionalitasnya pulih. Setiap lokasi memiliki nama, ada paviliun penyulingan pil, ladang ramuan, bengkel, dan banyak ruang kultivasi senior sekte surgawi yang mendalam. Banyak ruang kultivasi yang tenang semuanya memiliki ukiran dinding tempat Dao senior masih berlama-lama. Ini pasti yang dicari Feng Xiao. Namun, masuk itu tidak mudah. Ruang budidaya para tetua ini memiliki banyak batasan dan jebakan kuno. Saat Xiao Chen melakukan perjalanan lebih jauh dengan wanita suci surgawi yang mendalam, dia merasa bahwa dia pergi lebih dalam di bawah tanah. Setelah bertanya, dia menemukan bahwa dia benar. Mayat Heavenly Profound Holy Lady berada di level terdalam dari Mirage Immortal Palace. Saat Xiao Chen masuk lebih dalam, dia merasakan ki dingin semakin berat. Pada saat yang sama, ki abadi menjadi lebih tebal. Ini terasa sangat aneh. Ki abadi seharusnya membuat orang merasa sangat nyaman. Namun, ki abadi di sini terasa sangat menyeramkan. Xiao Chen menduga bahwa ini sengaja dilakukan untuk budidaya Ghost Immortal Dao yang dilakukan oleh Nyonya Suci Surgawi. Mereka sangat cepat. Kelompok orang itu sudah mencapai lantai 9. Ketika keduanya mencapai pintu masuk lain dan wanita suci surgawi yang mendalam melihat batasan yang dilanggar, ekspresinya berubah. Pintu masuk ini harus mengarah ke tingkat yang lebih dalam dari Istana Abadi Mirage. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan penasaran. Seperti apa tempat di mana wanita suci surgawi yang mendalam memasuki kultivasi pintu tertutup. Tanpa diduga, Bunda Suci Surgawi yang mendalam berkata, kita tidak bisa masuk dari sini. Mereka akan menemukan kita. Aku akan membawamu ke pintu masuk lain. Tanpa menunggu Xiao Chen bereaksi, dia dengan cepat membawanya pergi dari sana. Kedua Immortal Venerates jelas bijaksana dan berpengalaman, hanya berdasarkan batasan yang mereka tinggalkan di pintu istana. Tidak mungkin mereka tidak meninggalkan rencana cadangan. Xiao Chen pergi dengan wanita suci surgawi yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia mengikutinya ke lantai atas. Ada sumur tua yang biasa-biasa saja di aula samping yang telah mengumpulkan debu untuk waktu yang lama. Buka, Xiao Chen melakukan apa yang diperintahkan. Sepanjang jalan, Nona Suci Surgawi yang mendalam telah memberikan instruksi tentang cara melanggar banyak batasan sementara Xiao Chen melakukan pekerjaan fisik. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain berada di bawah semacam batasan dan benar-benar tidak bisa bergerak. Bang! Xiao Chen membuka tutup sumur, dan bau darah yang tajam keluar. Xiao Chen menyipitkan mata dan melihat. Itu sebenarnya genangan darah di dalam sumur. Setelah ki keruh tersebar, darah menjadi jernih dan transparan, mendapatkan perasaan spiritualitas. Apa ini? Xiao Chen melihat darah yang agak aneh di sumur tua yang jelas tidak biasa. Nona Suci Surgawi yang mendalam mengingat hal-hal masa lalu, dan ekspresinya berubah cemberut. Dia berkata dengan masam, ini adalah mata air darah 10.000 janin yang saya sempurnakan saat itu. Lompat ke bawah, kalau begitu. Anda bisa berenang ke lantai berikutnya. Musim semi darah 10.000 janin. Wanita ini benar-benar kejam. Xiao Chen, kamu harus lebih berhati-hati, Little Tree, item spirit, tiba-tiba memperingatkan Xiao Chen dari Tree Life Mirror. Apa yang salah? Apakah ada masalah dengan mata air 10.000 janin ini? Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Bagaimanapun, berhati-hatilah dengan wanita ini. Jangan tergila-gila. Xiao Chen melirik Nona Suci Surgawi yang mendalam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melompat masuk. Mata air darah sangat dingin. Xiao Chen fokus, menahan napas, dan terus berenang. Pada saat ini, Immortal Venerate Ming Yue, Immortal Venerate Tian Yi, dan 10 Immortal Cultivators sedang menerobos berbagai batasan, terus maju. Setiap kali mereka melanggar batasan, penggarap abadi ini akan menetapkan batasan mereka sendiri. Pada akhir dari banyak batasan, lantai bawah tanah ke-9 dari Istana Immortal akhirnya mengungkapkan dirinya kepada kelompok orang ini. Lantai 9 adalah danau merah yang sangat luas. Kelopak bunga putih yang tak terhitung jumlahnya melayang di danau dengan nyala lampu menyala di tengahnya masing-masing. Sebuah peti mati hitam melayang di tengah danau di tengah kelopak bunga putih. Darah, bunga putih, api lentera, dan peti mati dengan mayat. Suasana seluruh lantai 9 tampak sangat aneh. Itu kosong dan tandus kecuali danau merah. Ada juga ribuan bunga putih,
nyala lentera yang tak terpadamkan, dan peti mati tunggal. Tuan, rumor itu benar. Kelopak bunga ini adalah bunga neraka Void, dan api yang menyala di atasnya adalah api sejati yang ekstrim, seru salah satu penggarap abadi, tidak dapat menahan kegembiraannya. Yin dan Yang tidak bercampur satu sama lain. Namun, Ghost Immortal Dao berlama-lama di antara Yin dan Yang, perlu menggabungkan keduanya. Bunga neraka Void mewakili energi Yin yang ekstrim. Api sejati yang ekstrim yang membakarnya adalah satu-satunya api yang dikaitkan dengan Yang bisa membakar bunga neraka Void. Immortal Venerate Mingyue melihat peti mati dan bergumam lembut, nona suci surgawi yang mendalam ini benar-benar luar biasa. Untuk berpikir bahwa dia bahkan bisa menemukan cara yang sangat indah untuk menggabungkan Yin dan Yang. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Aku tidak sebanding dengannya. Saat Immortal Venerate Tianyi melihat ke air danau merah yang luas, dia menghela nafas, kolam darah ini seharusnya adalah mata air darah 10.000 janin. Sungguh suatu pengeluaran. Sejak zaman kuno, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Keinginannya untuk Dao abadi bahkan lebih besar dari kita. Petik 2. Keduanya adalah Immortal Venerates, ahli terkuat dari Immortal Cultivation di zaman ini. Saat mereka melihat genangan darah ini, mereka benar-benar yakin akan inferioritas mereka. Jika nona suci surgawi yang mendalam ada di sini, keduanya pasti akan mengesampingkan martabat mereka, berlutut, dan memohon pihak lain untuk menerima mereka sebagai muridnya. Immortal Venerate Mingyue dan Immortal Venerate Tianyi diam-diam menatap genangan darah, kagum pada Heavenly Profound Holy Lady. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa situasi ini tidak mudah untuk dihadapi. Bunga neraka Void dan api sejati yang ekstrim berada dalam keseimbangan yang halus. Yang satu adalah Yin yang ekstrim dan yang lainnya adalah Yang yang ekstrim. Jika keseimbangan rusak, itu akan menghasilkan ledakan. Mengingat ribuan bunga di danau, jika ledakan terjadi, konsekuensinya akan mengerikan. Selanjutnya, ini hanya apa yang muncul di permukaan. Tidak ada yang tahu apakah ada batasan lain pada peti mati itu sendiri. Haruskah kita mencobanya dulu? Salah satu dari 6 murid di belakang Immortal Venerates bertanya saat dia melangkah maju. Keenam orang ini ada di sini sebagai sesuatu seperti prajurit yang mati. Sepanjang jalan, banyak dari mereka menggunakan hidup mereka untuk melanggar batasan. Kalau tidak, mereka tidak akan menembus begitu banyak batasan dengan begitu cepat. Dari 100 orang awal, hanya 6 yang tersisa. Sisanya telah meninggal. Namun, mereka tidak merasa menyesal. Jika kelompok penggarap abadi ini dapat memperoleh metode untuk berkultivasi sebagai dewa hantu, semua penggarap abadi Laut Penglai akan memiliki bentuk pelepasan. Karena mereka tidak bisa menjadi dewa surgawi, mereka akan menjadi dewa hantu. Selama mereka bisa menjadi dewa, itu sudah cukup. Yang Mulia Tianyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Yang Mulia Tianyi, yang terkuat di Laut Penglai, telah mencapai tahap pelatihan Void sejak lama. Sayangnya, ini adalah zaman bela diri. Tidak peduli seberapa berbakat atau kuatnya Immortal Venerate Tianyi, dia tidak akan pernah benar-benar menginjak jalan immortal. Setelah membentuk segel tangan, Immortal Venerate Tianyi mendorong jari ke depan. Energi sihir tanpa batas berkumpul di ujung jari Immortal Venerate Tianyi dan bersinar dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Kemudian, energi sihir tersebar seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk. Energi sihir melayang ke setiap kelopak bunga-bunga neraka Void. Immortal Venerate Tianyi tidak berani gegabah saat dia perlahan mengangkat tangannya. Bunga neraka Void di danau darah tampak seperti ditarik perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat, mengambang dengan damai dan tenang. Segera, udara dipenuhi dengan kelopak bunga yang membawa ekstrim yang True Flame. Void Hellflower dan ekstrim yang True Flame yang ada dalam keseimbangan halus tidak rusak sama sekali. Immortal Venerate Tianyi tidak mengendurkan ekspresinya. Tangan kanannya perlahan naik lebih tinggi, mengendalikan pendakian bunga neraka Void. Ledakan. Di tengah suasana yang tenang, tangan kiri Immortal Venerate Tianyi tiba-tiba menyerang. Sebuah titik cahaya melintas seperti kilat meletus keluar. Keberhasilan dan kekalahan tergantung pada langkah ini. Semua kelopak bunga putih di udara bergetar, dan banyak nyala api berkedip. Mereka tampak seperti akan meledak kapan saja. Ketika keributan selesai, semuanya berhenti. Para murid di belakang dengan hati-hati melihat ke atas. Baru kemudian mereka menemukan bahwa ada lampu kuno di atas semua bunga neraka Void. Lampu kuno mengeluarkan segudang sinar cahaya terang yang menarik semua bunga neraka Void seperti tentakel, tidak membiarkan mereka turun. Lampu kuno milikku ini bisa bertahan selama 1 jam. Setelah 1 jam, bunga akan jatuh. Konsekuensinya akan mengerikan. Oleh karena itu,
kita harus bertindak cepat. Kami hanya punya 1 jam, kata Immortal Venerate Tian Yi dengan ekspresi muram. Kelelahan menggelapkan matanya. Jelas, tindakannya sebelumnya telah menguras pikirannya. Pergi. Rasa urgensi membanjiri pikiran semua orang. Dengan Immortal Venerate Tian Yi memimpin, kelompok itu melakukan perjalanan di atas air, menuju peti mati di tengah genangan darah. Sementara di atas danau ini yang dibentuk oleh mata air 10.000 janin, tidak ada yang berani melihat ke bawah ke air danau. Setelah beberapa saat, kelompok itu tiba di depan peti mati. Peti mati yang berat tidak memiliki debu sama sekali, tampak bersih seperti saat pertama kali dibuat. Keempat sudut peti mati itu dijepit oleh paku merah. Kedua ujungnya memiliki jimat yang ditempelkan. Pak, Immortal Venerate Ming Yue mengulurkan tangannya dan memukul bagian atas peti mati dengan keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Paku peti mati ditembakkan. 6 murid di belakang bergerak sangat cepat, menggunakan berbagai cara untuk menangkap paku peti mati. Sekarang semua paku peti mati keluar, satu-satunya penghalang yang tersisa adalah 2 jimat yang menyegel peti mati. Kedua Immortal Venerates masing-masing berdiri di ujung dan mempelajari jimat dengan hati-hati untuk menemukan cara sempurna untuk memecahkan segel. Jimat penyegel abadi. Setelah beberapa saat, kedua Immortal Venerates berteriak hampir bersamaan, sangat terkejut. Mereka saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Mereka mulai menunjukkan keraguan. Jimat penyegel abadi bukanlah jimat yang sangat kuat. Namun, sejarahnya sangat mencengangkan. Selama zaman abadi, jimat penyegel abadi biasanya digunakan untuk menyegel keberadaan terlarang. Mereka adalah jimat dengan peringkat tertinggi di antara jimat penyegel. Namanya segel abadi tidak mengacu pada itu digunakan untuk menyegel dewa. Sebaliknya, itu adalah referensi untuk kekuatan penyegelannya yang kuat yang bahkan bisa menginspirasi ketakutan pada dewa. Ada sangat sedikit hal yang disegel dengan Immortal Sealing Talisman. Selanjutnya, metode pemurnian jimat penyegel abadi ini sangat sulit, bahkan selama zaman abadi. Pada saat ini, ketika dua Immortal Venerates melihat Immortal Sealing Jimat, mereka ragu-ragu saat menatap peti mati. Bagaimana jika sesuatu yang tidak menyenangkan disegel di dalam? Begitu mereka merobek jimat, hasilnya tidak akan terduga. Alih-alih metode untuk berkultivasi sebagai Ghost Immortal, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka di sini. Dengan begitu, mereka tidak hanya akan membuat kerugian besar tetapi bahkan akan membawa bencana besar. Tian Yi, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Ming Yue memandang Yang Mulia Tian Yi dan memintanya untuk memutuskan. Pada titik ini, hal-hal sudah melampaui harapan mereka. Dia hanya bisa membiarkan Yang Mulia Tian Yi membuat keputusan. Menyerah, atau berjudi. Immortal Venerate Tian Yi merasa bertentangan. Sepanjang jalan, tim awal yang beranggotakan 100 orang telah mengorbankan dirinya demi melanggar batasan, hanya menyisakan 8. Kapal hantu yang dimurnikan secara khusus juga menghabiskan 1000 tahun waktu Laut Penglai. Semua ini dilakukan demi memasuki Istana Abadi Meraj terlebih dahulu. Semuanya telah berjalan lancar. Mereka tidak akan puas dengan berhenti sekarang, pada langkah terakhir. Membuka. Yang Mulia Tian Yi berhenti ragu-ragu dan memutuskan. Apakah pikiran tentang Master Harta Karun menipu kami terlintas di benak Anda? Mungkin metode kultivasi sebagai hantu abadi tidak ada di sana. Yang Mulia Ming Yue tiba-tiba bertanya tepat saat Yang Mulia Tian Yi hendak merobek jimat penyegelan abadi. Immortal Venerate Tian Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak. Master Harta Karun menggunakan batu sumpah. Jika dia berbohong, dia akan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Kami berdua dengan cepat mendekati batas kami. Jika kita tidak menjadi immortals, kita akan mati. Lebih penting lagi, 3 juta penggarap abadi di Laut Penglai membutuhkan harapan. Petik 2. Puci. Saat itu, air memercik dari Danau Merah. Sebuah kepala muncul. Orang ini adalah Xiao Chen, yang telah berenang jauh-jauh ke sini sambil menahan napas. Setelah muncul ke permukaan, Xiao Chen segera melihat 2 Immortal Venerates dan 6 pembudidaya tahap perkalian besar mengelilingi peti mati hitam. Rebut peti matiku. Anda tidak bisa membiarkan mereka merobek jimat penyegel abadi. Suara wanita suci surgawi yang mendalam terdengar di samping telinga Xiao Chen. Dia menyipitkan mata dan melihat bahwa memang ada jimat di setiap ujung peti mati. Tanpa penundaan, Xiao Chen melompat keluar dari air seperti ikan dan menuju peti mati. Blokir dia. Kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba mengejutkan kedua Immortal Venerates. Kemudian, mereka dengan cepat mengeluarkan perintah. 6 penggarap abadi mengulurkan tangan mereka dan mengirimkan harta karun ajaib mereka untuk menekan Xiao Chen. Yang pertama adalah pedang terbang.
Harta karun ajaib semacam itu memiliki serangan tajam dan kecepatan tercepat. Itu tampak seperti pedang kecil yang sederhana, tetapi bisa dengan mudah membelah gunung dan lautan. Sikap pemecah kekosongan. Xiao Chen memegang pride dan mengeksekusi teknik flawless sabre. Saat dia meretas dengan pedang, dia mewujudkan sabre might yang tak terbatas. Sial, dia mengetuk pedang terbang tinggi-tinggi di udara. Pantulan itu membuat lengan Xiao Chen mati rasa, menghambat gerakan tangan kanannya. Pedang cahaya rohku. Melihat harta karun ajaib dikirim terbang dan kehilangan semua energi spiritual mengejutkan penggarap abadi yang memilikinya. Setelah pedang terbang muncul kuali berkaki 4, mutiara yang berkilauan, jaring listrik, dan beberapa harta karun ajaib lainnya. Mereka berlima datang bersama-sama. Kultivasi dari 6 penggarap abadi ini tidak rendah, semuanya adalah pembudidaya tahap perkalian hebat. Harta karun ajaib mereka telah ditempa berulang kali, sering kali dipelihara oleh ki dan darah mereka. Mereka semua adalah harta karun ajaib hidup mereka. Ketika mereka bekerja bersama, bahkan Kaisar Bela Diri Surga ke-9 harus menghindari serangan itu. Namun, ketika menghadapi penggarap abadi, begitu seseorang mundur, kembali mendekat akan sangat sulit. Sikap menelan surga, semangat juang berkobar di mata Xiao Chen. Senjata di tangannya berubah menjadi kerakusan 7 dosa mematikan. Dia mengeksekusi jurus ke-7 dari teknik pedang sempurna, sikap menelan surga. Langkah ini memiliki kekuatan tak terbatas, mewakili ambisi Xiao Chen dengan teknik pedang sempurna, untuk menelan langit. Teknik pedang ini bisa menelan teknik bela diri apapun, menguburnya di dao sempurna yang luas. Sebuah cahaya pedang dipotong, dan tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya tak terbatas. Setiap sinar cahaya mewakili misteri teknik sabre sempurna. Cahaya berkumpul di lautan dao. Bersama dengan cahaya pedang yang diacungkan Xiao Chen, laut berubah menjadi mulut besar yang bisa menelan langit. Dalam sekejap, itu menelan semua harta karun ajaib yang terbang. Bagaimana ini bisa? 5 penggarap abadi segera terputus dari harta karun ajaib mereka, kehilangan itu membingungkan mereka. Menyebarkan, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan 6 penggarap abadi, langsung menyerbu. Ketika dia mendekat, dia melepaskan lengan bajunya dan menyapunya. Mata Xiao Chen berbinar. Kedua Immortal Venerates telah menggunakan berbagai cara mereka dan hampir merobek Immortal Siling Jimat. Mereka akan selesai dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan untuk terbang. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Jadi dia terbang dan menendang, mengirim peti mati tinggi ke udara dan berputar. Xiao Chen dengan keras menendang peti mati yang berisi mayat wanita suci surgawi yang mendalam, langsung mengganggu tindakan dari 2 yang mulia abadi. Jimat penyegel abadi, yang setengah dilepas, ditempelkan kembali. Setelah yang mulia abadi berusaha begitu lama, semua upaya mereka sia-sia. Kedua Immortal Venerates agak tercengang. Selama momen gangguan ini, sosok Xiao Chen melintas, dan dia terbang ke depan. Kemudian dia menghentikan peti mati yang berputar dengan satu tangan sebelum melihat dengan waspada kedua Immortal Venerates. Kedua lelaki tua itu, Yang Mulia Tianyi dan Yang Abadi Ming Yue, keduanya mengenakan jubah Taois kuno dan memiliki suasana yang bijaksana. Setelah beberapa saat kosong, kedua lelaki tua itu dengan cepat bereaksi, mengunci Xiao Chen dengan aura mereka. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya, Shadow Sabre Sovereign. Yang Mulia Tianyi tiba-tiba berkata, tidak senang atau sedih. Dia hanya menatap Xiao Chen dengan tajam. Ketajaman tak terlihat menembus tanpa ampun seperti angin pedang. Air danau merah beriak. Saat Xiao Chen melihat ke air danau yang beriak di bawah dan membawa peti mati di bahunya, dia berkata, "Oh, saya tidak menyangka orang-orang Laut Penglai pernah mendengar gelar saya sebelumnya. Suatu kehormatan. Saya sudah lama mengagumi Laut Penglai tetapi tidak bisa memasukinya." Immortal Venerate Ming Yue tersenyum tipis. Air danau di bawahnya beriak samar saat dia bergerak mundur secara diam-diam. Senyum di wajah Immortal Venerate Ming Yue melebar saat dia berkata, "Begitukah? Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus pergi ke Laut Penglai sebagai tamu kami. 3 Immortal Venerates pasti secara pribadi akan menerimamu." Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit saat dia tersenyum. "Kalau begitu, aku berterima kasih atas undanganmu. Sepertinya saya tidak perlu khawatir datang tanpa diundang lagi di masa depan." Namun, apakah Immortal Venerates of the Penglai memiliki kebiasaan bergerak mundur saat berbicara? Saat Xiao Chen berbicara, dia tanpa tergesa-gesa maju selangkah sambil membawa peti mati. Bentrokan sudah dimulai, terjadi tanpa terlihat. Dalam pertarungan dengan penggarap abadi, seseorang tidak boleh membiarkan pihak lain membuat jarak yang sesuai di antara mereka. Kalau tidak, bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk menyesal. Dengan plot mereka ditemukan,
Wajah kedua Immortal Venerates tenggelam pada saat yang sama, dan mereka berhenti bergerak mundur. Yang Mulia Tianyi berkata dengan cemberut, saya tidak tahu apa motif Anda mengambil peti mati. Saya meminta Anda menyerahkannya sekarang, jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan. Sayangnya, kamu tidak akan bisa menghentikanku pergi. Xiao Chen, yang telah diam-diam bersiap, tiba-tiba mendorong tanah dan langsung mengeksekusi seni naga ikan. Dia berubah menjadi ikan yang bergerak seperti naga. Saat dia melesat ke depan, sepertinya dia akan segera meninggalkan danau. Ceroboh. Immortal Venerate Tianyi mendengus dingin, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya, dan tangan merah besar yang realistis muncul di atas permukaan danau. Tangan merah besar mengepal, dan Xiao Chen, yang sudah pindah, merasakan kekuatan isap. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, tubuhnya ditangkap dengan kuat, tekanan tak terbatas meremas tubuhnya dari segala arah. Retakan, retakan. Beberapa retakan muncul di tulang Xiao Chen, disertai dengan rasa sakit yang sangat hebat. Dia hanya terluka ringan. Ketika Immortal Venerate Ming Yue melihat bahwa tubuh Xiao Chen tampaknya tidak mengalami kerusakan apapun, dia sangat terkejut. Tangan roh raksasa adalah salah satu keterampilan sihir utama tanda tangan Immortal Venerate Tianyi. Bahkan tubuh Kaisar Emas Surga ke-9 akan hancur dalam cengkeraman tangan roh raksasa ini. Keterampilan sihir ini bisa sangat merusak hati Kaisar dan menghancurkannya di tempat. Apa itu yang mulia abadi? Seorang Immortal Venerate adalah seorang penggarap abadi yang telah berkultivasi sampai batas Immortal Dao di Martial Epoch. Tidak ada seorang pun yang kekurangan prime yang bisa menekan mereka. Cepat, serang. Tubuh fisik orang ini bahkan lebih kuat dari tubuh fisik Kaisar bela diri. Saya tidak berpikir saya bisa menekannya lebih lama lagi, teriak Immortal Venerate Tianyi dengan ekspresi muram. Tidak ada waktu untuk menunda. Immortal Venerate Ming Yue menyerang dengan cepat. Sebuah lonceng kecil muncul di tangannya, dan dia dengan lembut mengocoknya. Suara keras terdengar di samping telinga Xiao Chen. Ki vital yang baru saja dikumpulkan Xiao Chen hanyut seperti banjir gunung. Semua organ internalnya pecah. Puci. Xiao Chen merasakan sesuatu yang manis, karena dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Pedang di tangan Xiao Chen dan peti mati di bahunya jatuh ke danau. Immortal Venerate Ming Yue bersukacita. Kemudian, dia segera mengguncang bel kecil di tangannya. Gelombang suara terdengar tanpa henti, melonjak ke arah Xiao Chen seperti mereka menjatuhkan gunung dan membalik laut. Pada saat yang sama, Immortal Venerate Ming Yue mengulurkan tangan kirinya dan mengisap peti mati dari kejauhan, menariknya ke dirinya sendiri. Sial, sejak Shadow Sabre Sovereign melakukan debutnya, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menderita seperti itu. Dia memang meremehkan yang mulia abadi ini. Namun, karena tidak ada pedang di tangan Xiao Chen dan dia tidak perlu peduli dengan peti mati, tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Xiao Chen meraung dengan ganas, dan vital ki di tubuhnya merajalela. Raungan yang dia keluarkan sangat menggelegar, akibat dari 1000 kekuatan naga meletus dalam sekejap. Bang! Tangan merah besar itu hancur. Seni nada naga. Setelah berjuang bebas dari pengekangannya, Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi seni nada naga yang sudah lama tidak dia gunakan. Naga sejati yang besar muncul di udara, tubuh naga itu melingkari tubuh Xiao Chen, kepalanya tepat di atas kepalanya. Ketika Xiao Chen membuka mulutnya dan meraung, naga sejati juga meraung. Gelombang suara itu seperti gunung berapi yang meletus. Ledakan. Mereka memukul mundur gelombang suara Immortal Venerate Ming Yue. Bang! 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 Karena agitasi gelombang suara, pilar air melonjak dari danau. Ribuan bunga yang dipegang di udara oleh lampu kuno sedikit bergetar. Suara mendesing. Lonceng kecil itu terlempar dari tangan Immortal Venerate Ming Yue. Air danau melonjak dengan ombak dan hujan. Immortal Venerate Tianyi mengayunkan lengan bajunya dan menghancurkan ombak yang mendekat. Kemudian, Yang Mulia Tianyi melangkah maju dan meraih sudut peti mati, yang terbang. Namun, dia menemukan bahwa Xiao Chen menangkap sudut lain pada saat yang sama. Immortal Venerate Tianyi mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen. Pedang. Begitu tatapan mereka melintas, Xiao Chen merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya. Aura berbahaya melonjak. Itu adalah pedang, pedang di mata. Keterampilan sihir utama puncak, pedang di mata. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mengulurkan tangan, dan kerakusan, yang jatuh ke danau, terbang ke tangannya. Kemudian, dia menggunakan pedang untuk menghalangi matanya. Sial, Xiao Chen hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang. Dia juga terbang mundur 100 meter saat dia memuntahkan seteguk darah lagi. Untungnya,
Saat Xiao Chen mundur, genggamannya pada peti mati tetap kokoh. Kekuatan fisik Immortal Venerate Tianyi tidak sekuat miliknya, karenanya, Yang Mulia Tianyi kehilangan pegangan peti mati. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bulan kuno. Ketika Yang Mulia Ming Yue, yang harta karun ajaibnya telah dihancurkan, melihat bahwa Xiao Chen mencoba untuk pergi, dia mengangkat tangannya. Bulan merah muncul di depan Xiao Chen dari dasar danau. Aura bulan merah yang kuat membuatnya merasa seperti semut yang tidak berarti. Keterampilan sihir ini menggunakan keadaan ruang. Perasaan tidak penting itu tidak palsu tetapi sangat nyata. Bulan merah yang terbit di depan Xiao Chen seperti gunung tinggi yang menjulang di depannya. Keterampilan sihir menggunakan bulan kuno untuk menghancurkan semangat juang dan aura pihak lain. Sebelum bulan merah ini, pembudidaya biasa akan segera dikalahkan oleh perasaan tidak penting itu, terjebak dalam ketidakberdayaan yang ekstrim dan kehilangan semua semangat juang. Waktu yang tepat, pecah. Namun, Xiao Chen tertawa keras. Dia menukar kerakusan dengan keserakahan dan mengeksekusi jurus ketiga teknik pedang sempurna, posisi bulan jatuh. Cahaya pedang berkedip saat sosok melonjak, dan bulan jatuh. Saat bulan yang cerah hendak meninggalkan permukaan danau, Xiao Chen membelahnya menjadi dua, menyebabkannya jatuh kembali ke danau. Yang Mulia Ming Yue memucat saat dia berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Keterampilan sihirku. Tidak ada yang tidak mungkin. Setelah membelah bulan ini, Xiao Chen mendekati tepi danau darah. Kedua Immortal Venerates sangat sulit untuk dihadapi. Melawan mereka seperti melemparkan pukulan berat ke kapas, tidak ada cara untuk benar-benar melukai mereka. Di sisi lain, dia direduksi menjadi keadaan menyesal. Orang tua ini tidak setuju untuk membiarkanmu pergi. Gunung dan sungai sebagai lukisan, tombak emas dan kuda besi. Catatan TL, tombak emas dan kuda besi adalah idiom untuk pasukan yang kuat, tapi itu tidak terdengar bagus untuk sebuah gerakan. Immortal Venerate Tianyi tampaknya benar-benar marah. Lengan bajunya mengepak keras saat kuas muncul di tangannya. Kemudian, dia menggigit ujung lidah ini, meludahkan darah, dan merendam ujung kuas dalam darah. Menggunakan darah sebagai tinta, menggambar sambil memercikkan tinta. Seketika, Xiao Chen menemukan dirinya di medan perang kuno. Drum pertempuran yang keras dibunyikan, menggelegar dengan suara yang bergerak dan tragis. Awan debu memenuhi udara, menutupi indera. Xiao Chen, yang membawa peti mati, untuk sementara terpesona di medan perang yang sunyi ini. Dong, dong, dong. Di tengah awan debu yang tak terbatas, suara teriakan dan pembunuhan terdengar di mana-mana. Pasukan besar menyerang Xiao Chen dari segala arah. Ketika Xiao Chen melihat formasi tentara yang begitu besar, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Seorang Immortal Venerate memang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Xiao Chen memiliki temperamen juga. Jika mereka tidak membiarkan dia pergi, maka dia tidak akan pergi. Dong, peti mati itu mendarat dengan keras di tanah. Tahta siklus muncul, dan Xiao Chen duduk di atasnya, memancarkan kaisar Might dari seorang raja. 7 senjata surgawi semuanya terhunus. Debu di tanah berkumpul dan mengambil bentuk manusia, mengulurkan tangan mereka dan menggenggam senjata surgawi. Xiao Chen terus mengetukkan jarinya di sandaran tangan singgasana. Banyak pedang berdengung saat mereka berubah menjadi cahaya pedang tanpa batas dan melesat keluar. Setelah itu, semakin banyak sosok yang terbentuk di tanah, melompat ke udara, dan menangkap cahaya pedang yang terbang di atasnya. Kembali dalam kenyataan, Yang Mulia Tianyi dan Yang Mulia Ming Yue melepaskan napas tertahan mereka saat mereka melihat lukisan di depan mereka. Yang Mulia Ming Yue tersenyum dan berkata, gunung dan sungai sebagai lukisan, tombak emas dan kuda besi. Begitu lukisan ini terbentuk, tidak peduli siapa itu, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Pikiran mereka akan lelah dan terkuras sebelum mereka mati di padang pasir. Puci. Tepat setelah Yang Mulia Ming Yue berbicara, lukisan panjang itu robek di tengah. Di tengah teriakan keras dan aura yang berkembang, 1000 orang yang membawa pedang keluar dari lukisan bersama dengan Xiao Chen, yang duduk di atas tahta. Ini mengejutkan kedua Immortal Venerates menjadi pucat. Dalam kebingungan mereka menggunakan kartu truf mereka untuk mundur dengan cepat. Xiao Chen memimpin 1000 pedang keluar dari lukisan itu. Setiap orang biasa akan berakhir terlibat dalam pertarungan sengit. Belum lagi cedera, mereka setidaknya akan lelah secara mental. Setelah keluar dari lukisan, mereka hanya bisa membiarkan orang lain membunuh mereka. Namun, Xiao Chen adalah pengecualian, dia memiliki formasi pedang yin yang. Melawan pasukan besar, dia menggunakan kekuatan 1000 orang dan formasi pedang yin yang, dengan paksa membunuh jalan keluar dan mendobrak lukisan itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
1000 pedang berdiri tegak sambil memegang pedang mereka, mengelilingi dua yang mulia abadi. Ujung pedang yang diarahkan, menyebarkan ki yang membunuh, dan tentara yang dingin menyebabkan suhu danau darah ini turun. Helaian ki dingin berhembus dari permukaan danau, membuat orang merasa takut. Kakak senior Tian Yi, 1 jam hampir berakhir. Jika kita terus menunda, bunga akan turun. Konsekuensinya akan mengerikan. Dikelilingi oleh 1000 pedang, Yang Mulia Ming Yue dan Yang Mulia Tian Yi merasa sangat cemas. Namun, formasi di depan mereka bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan. Bahaya yang lebih besar adalah ribuan bunga neraka Void yang melayang di atas mereka. Setiap Void Hellflower memiliki ekstrim yang True Flame yang sangat kental. Memikirkan ribuan api sejati yang ekstrim ini meledak bersama membuat orang gemetar ketakutan. Ekspresi Immortal Venerate Tian Yi berubah serius juga. Saat dia melihat Xiao Chen, yang duduk di singgasana di belakang para pendekar pedang, dia mengerutkan kening. Penguasa pedang tanpa bayangan ini terlalu sulit untuk dihadapi, lebih sulit daripada Kaisar Bela Diri Surga ke-9 biasa, yang dapat ditekan oleh Yang Mulia Abadi Tian Yi sendiri. Dengan Immortal Venerate Ming Yue bekerja sama dengannya, menekan Kaisar Bela Diri Surga ke-9 akan lebih mudah, seperti mengambil permen dari bayi. Namun, penguasa pedang tanpa bayangan ini tampaknya memiliki banyak rencana cadangan dan selalu dapat mematahkan atau memblokir berbagai keterampilan sihir mereka. Ini bukan karena Xiao Chen sekuat Kaisar Bela Diri Surga ke-9, tetapi karena banyak kartu trufnya. Lebih jauh lagi, dia mengkultivasi ganda Immortal Cultivation dan Martial Cultivation. Kedua Immortal Venerates ini tidak bisa menekannya dengan menggunakan Immortal Arts saja, mereka jauh dari kemampuan itu. Xiao Chen, yang duduk di atas tahta, memandang kedua yang mulia abadi dan berkata, saya tidak punya dendam dengan kalian berdua. Saya baru saja diminta oleh seseorang untuk melindungi peti mati ini. Saya harap kedua Immortal Venerates dapat berhenti di sini dan berhenti di sini. Petik 2. Immortal Venerate Tian Yi mendengus dingin dan membalas, Desadoles Sabre Sovereign benar-benar murah hati. Namun, formasi pedang 1000 orang Anda sangat menguras tenaga. Setelah keluar dari lukisan, Anda mungkin tidak dapat mempertahankan ini lebih lama lagi. Itu sebabnya kamu mengatakan ini. Petik 2. Xiao Chen berkata, tebakanmu benar. Namun, saya tidak bermaksud menyembunyikannya sejak awal. Saya akan mengulanginya sendiri. Anda tidak akan bisa menghentikan saya jika saya ingin pergi. Tidak perlu melakukan apa-apa lagi, itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Kamu bisa pergi, tetapi kamu harus meninggalkan peti mati. Nada suara Immortal Venerate Tian Yi ditentukan dan tegas, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Xiao Chen tersenyum dingin, dan formasi Yin Yang Sabre segera terbentuk. Diagram Taiji besar muncul di danau darah. 1000 pedang dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 500. Aura mereka bergabung, muncul seperti titik Yin dan Yang pada diagram Taiji. Setiap kelompok mengambil satu sisi saat mereka bergerak seperti dua naga. Saat formasi diaktifkan, tekanan besar menimpa Immortal Venerate Ming Yue dan Immortal Venerate Tian Yi. Setiap kali naga bergerak satu putaran, tekanan pada keduanya semakin berat seperti gunung tak terlihat yang sedang berkembang. Butir-butir keringat jatuh dari dahi Immortal Venerate Ming Yue dalam kegugupan yang luar biasa. Kedua naga yang bergerak itu seperti pedang besar yang diletakkan di lehernya. Domain pedang Taiji di bawah kaki kedua Immortal Venerates tanpa bentuk menahan mereka untuk tidak bergerak. Kedua Immortal Venerates ini tidak pandai dalam teknik gerakan sejak awal, yang membuat segalanya lebih sulit bagi mereka di domain Taiji Sabre. Setelah formasi pedang sepenuhnya diaktifkan, jika harta karun sihir pelindung mereka tidak dapat memblokirnya, tubuh fisik mereka mungkin akan hancur. Penggarap abadi benar-benar kuat. Namun, begitu kelemahan mereka menjadi sasaran, mereka akan menjadi sangat lemah. Sepertinya kami meremehkanmu. Namun, jika Anda benar-benar berani, jangan ragu untuk menyerang. Hanya dengan pemikiran dariku, semua orang akan mati di sini. Yang Mulia Tian Yi tidak menyangka bahwa Xiao Chen dapat mempertahankan formasi pedang yang begitu besar. Sementara dia terkejut, dia tidak takut akan bahaya yang akan datang ini dan tidak menghindar darinya. Apakah begitu? Apa kartu truf lain yang Anda miliki? Hanya dengan satu serangan, aku bisa menghancurkan harta karun sihir pelindungmu. Mengingat kecepatan saya dapat menghancurkan tubuh fisik Anda dalam satu napas waktu. Xiao Chen menambahkan dengan acuh tak acuh, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak ingin menjadi musuh dengan kalian berdua. Selama Anda bersedia melepaskan saya, segala sesuatu yang lain dapat dinegosiasikan. Petik 2. Situasi saat ini membuat Xiao Chen merasa berkonflik.
Jika dia mengabaikan formasi pedang dan pergi, dia akan membuat jarak antara dirinya dan keduanya. Pada saat itu, jika dia ingin pergi, dia harus bertarung lagi seperti sebelumnya, kelelahan oleh berbagai keterampilan sihir pihak lain. Namun, dia ragu untuk membunuh dua orang ini. Lagi pula, dia masih ingin pergi ke Laut Penglai di masa depan dan karenanya tidak boleh sepenuhnya berselisih dengan mereka. Selanjutnya, Xiao Chen dengan paksa mempertahankan formasi pedang ini sekarang. Jika dia benar-benar menyerang, dia akan menggunakan energi sihirnya secara berlebihan. Pikirannya akan memasuki kondisi yang sangat lelah. Ada banyak pertimbangan. Namun, jika pihak lain bersikeras untuk bertarung, Xiao Chen hanya bisa menguatkan dirinya untuk membunuh. Lihatlah api kelopak bunga di udara. Itu adalah ekstrim yang True Flames yang dimurnikan secara pribadi oleh Nona Suci Surgawi yang mendalam. Sedikit nyala api itu bisa sangat melukai Kaisar Bela Diri Surga Pertama. Dengan 10.000 dari mereka meledak pada saat yang sama, selain Primes, tidak ada yang akan bertahan. Bahkan jika tubuh fisikmu sudah sebanding dengan puncak Kaisar Bela Diri Surga ke-9, kamu bisa melupakan untuk tetap hidup, kata Yang Mulia Tianyi sambil melangkah maju, menatap Xiao Chen dengan dingin. Seperti yang kamu juga tahu, penggarap abadi memiliki Yuanying. Bahkan jika tubuh fisik kita hancur, Yuanying kita dapat memungkinkan kita untuk hidup kembali. Shadow Sabre Sovereign, kamu tidak memiliki modal untuk membuat pertaruhan ini. Immortal Venerate Tianyi tampil mengesankan. Meskipun Xiao Chen unggul di sini, Yang Mulia Tianyi masih sangat sombong. Apa yang dia katakan adalah benar. Mungkin itu sudah takdir. Setelah saya meninggal, saya masih harus menderita bencana seperti itu. Suara wanita suci surgawi yang mendalam terdengar lembut di samping telinga Xiao Chen. Maksudnya jelas, dia mengisyaratkan Xiao Chen untuk menyerah. Kemudian, Xiao Chen menatap ribuan kelopak bunga di atas. Memang, ada lampu kuno yang menarik semua kelopak bunga. Ekspresinya tampak tidak pasti saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Immortal Venerate Ming Yue melepaskan nafasnya yang tertahan, agak kagum pada kakak seniornya. Pada akhirnya, kakak laki-lakinya yang bisa menahan kesabarannya. Namun, ketika seorang penggarap abadi menggunakan Yuanying mereka untuk hidup kembali, mereka juga akan menderita kerugian besar. Mereka harus beralih ke tubuh lain dan berkultivasi lagi dari awal. Mereka pasti tidak akan bisa berkultivasi kembali ke Immortal Venerate. Kamu punya 10 detik untuk mempertimbangkan. Setelah 10 detik, apakah Anda setuju atau tidak, saya akan membuat harta karun ajaib menjatuhkan 10.000 bunga ke udara. Setelah Immortal Venerate Tianyi mengatakan itu, dia menatap Xiao Chen. Demi jutaan penggarap abadi di Laut Penglai, dia perlu membuat pertaruhan ini. Jika dia tidak kejam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berbicara tentang harapan? Ini sekarang adalah usia yang kacau. Yang Mulia Tianyi abadi ini jelas merupakan karakter yang ambisius dan kejam. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu. Tidak perlu. Sebaliknya, saya akan memberi Anda 3 detik untuk berpikir. Entah Anda setuju untuk membiarkan saya pergi, atau saya akan segera menyerang. Anda bebas bertaruh apakah saya bisa menghancurkan Yuanying Anda sebelum 10.000 bunga jatuh. Xiao Chen tidak pernah suka membiarkan orang lain mengambil inisiatif, apalagi diancam oleh mereka. Anda ingin berjudi? Ayo bertaruh. 1-2, setelah mengatakan itu, Xiao Chen mulai menghitung. Dia tidak memberi Yang Mulia Tianyi waktu untuk bereaksi terhadap apa yang dia katakan. Bagaimana jadinya seperti ini? Ekspresi tenang Immortal Venerate Tianyi yang sebelumnya tenang berubah menjadi agak bingung. 3. Xiao Chen tidak berniat menggertak. Dia dengan cepat menyelesaikan hitungan ketiga. Kemudian, dia mengaktifkan formasi pedang Yin Yang dengan kekuatan penuh. 2 naga sejati yang terbuat dari niat pedang dibebankan pada 2 Yang Mulia Abadi. Melihat naga besar yang terbuat dari niat pedang tak terbatas akan menelan tubuh fisik mereka, Yang Mulia Tianyi akhirnya tidak tahan dan berteriak, "Berhenti. Kami rela melepaskanmu. Sudah terlambat. Jika Anda memikirkan ini sebelumnya, tidak perlu memaksa tangan saya," kata Xiao Chen tanpa ekspresi dari tahta. Xiao Chen masih belum mencapai titik untuk bisa mengendalikan formasi pedang sebesar itu sesuka hati. Menghentikannya dengan paksa akan memantul padanya. Selanjutnya, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti. Xiao Chen tenang dan tegas. Namun, tulangnya menyembunyikan karakter nakal dan tidak terkendali yang tidak kalah dengan bakat luar biasa lainnya. Jika seseorang dikendalikan oleh kekhawatiran dalam segala hal yang dilakukannya, apa gunanya hidup? Karena Anda ingin bermain besar, mari kita menjadi lebih besar. Mari kita lihat siapa yang tidak mampu berjudi. Penguasa pedang tanpa bayangan,
orang tua ini akan mengabulkan permintaanmu. Kalau begitu. Tepat sebelum ditelan oleh naga pedang, Yang Mulia Tianyi meraung dengan suara serak, dan lampu kuno itu langsung pecah. 10.000 kelopak bunga melayang ke bawah, tampak seperti kepingan salju saat mereka membawa ekstrim yang True Flames yang mematikan ke bawah. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Kata-kata ini berlaku, dimanapun seseorang berada. Misalnya, hujan bunga yang indah menyala dengan api. Mereka menari-nari di udara, menghadirkan dua ekstrim yin dan yang. Akan sulit untuk menemukan pemandangan di dunia ini yang bisa melampaui ini. Namun, itu terlalu indah, bukan sesuatu yang baik. Ketika 10.000 bunga dan api ini meledak bersama, itu akan menjadi seperti sabit dari malaikat maut, dan jauh lebih mengerikan daripada binatang buas terkuat. Xiao Chen tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan yang begitu indah. Dia bahkan tidak memikirkan konsekuensi dari bunga yang jatuh. Dia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Dia harus membunuh. Xiao Chen telah berulang kali memberi kesempatan kepada dua Immortal Venerates untuk membiarkannya pergi, tetapi mereka tidak melakukannya. Dari saat Immortal Venerate Tianyi bertindak sombong, mengancam akan binasa bersama dengan dia untuk memaksa dia untuk tunduk, niat membunuh sudah tumbuh di hati Xiao Chen. Sekarang, Xiao Chen tidak bisa lagi menghentikannya, dia juga tidak mau. Sebaliknya, dia membiarkan niat membunuh ini menyebar di hatinya dan ke setiap sel tubuhnya tanpa menahan diri. Pria harus kejam. Ketika niat membunuh muncul, mereka tidak bisa ragu-ragu. Oleh karena itu, ketika Yang Mulia Tianyi memohon belas kasihan, Xiao Chen tanpa ampun menolaknya. Siapa yang tahu jika Immortal Venerate memiliki trik lain di lengan bajunya dan akan mencoba licik melawan Xiao Chen. Membunuh. Di dalam domain pedang Taiji, naga yin dan yang diwujudkan oleh niat pedang tak terbatas meraung dengan ganas. Di tengah angin kencang, mereka menelan Yang Mulia Tianyi dan Yang Mulia Mingyue. Sial, 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 sial. Dua tornado terbentuk. Sebuah dentang yang luar biasa datang dari tornado. Setiap naga sejati terdiri dari 500 ahli pedang. Menggunakan domain Taiji Sabre, mereka bertemu. Ketika mereka meletus, mereka terus menyerang target mereka. Bahkan Xiao Chen akan menemukan kekuatan gabungan dari 500 orang yang sulit untuk dihadapi, apalagi dua Yang Mulia Abadi. Setelah beberapa saat, titik-titik cahaya muncul di tornado, cahaya yang terpancar ketika harta karun sihir pelindung hancur. Cahaya dingin melintas di kedalaman mata Xiao Chen, menghilang dengan sangat cepat. Di atas tahta, Xiao Chen seperti tali busur yang ditarik kencang. Kemudian, dia menembak ke depan seperti hantu, memegang kecemburuan 7 dosa mematikan dan mengacungkannya. Langkah keempat teknik pedang sempurna, sikap memilukan. Langkah ini menghancurkan hati seseorang terlebih dahulu sebelum menghancurkan musuh. Ketika cahaya pedang ini padam, hati Xiao Chen hancur. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena rasa sakitnya, dia bisa mengukirnya di tulang dan jantungnya. Karena rasa sakit ini, dia bisa mengeluarkan semua kemarahan di hatinya. Dari berbagai jurus teknik pedang sempurna, jurus memilukan adalah yang memiliki emosi negatif paling kuat, paling radikal. Saat itu, Xiao Chen ragu-ragu apakah akan membuat langkah ini. Rasa sakit tidak memiliki batas, itu tak berujung dan tak terbatas. Kedalaman kebencian dan kecemburuan bahkan tidak dekat. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, seseorang mungkin tidak dapat menarik diri keluar darinya. Kekuatan teknik pedang ini mungkin di luar kendali mereka. Pada saat itu, bukan manusia yang mengendalikan pedang tetapi pedang yang mengendalikan manusia, berubah menjadi dao iblis. Namun, tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada barang yang sempurna. Demikian juga, tidak mungkin menemukan teknik sabre yang sempurna. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Xiao Chen masih menciptakan gerakan ini pada akhirnya, dengan sengaja mengubahnya menjadi kelemahan teknik pedang sempurna. Tidak ada pedang dao yang sempurna dan tanpa cacat, tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa cacat. Hanya ada hati yang mencari kesempurnaan. Ini adalah inti dari teknik pedang sempurna. Tornado menghilang, dan dua Immortal Venerates mundur saat mereka memuntahkan darah. Mereka dengan cepat membentuk segel tangan dalam kebingungan. Sudah terlambat. Xiao Chen telah menyimpan daya untuk waktu yang lama, menunggu saat ini. Begitu Xiao Chen mengirimkan tornado, darah keluar dari sudut bibirnya. Cahaya kehijauan yang menyeramkan bersinar dari seluruh tubuhnya, memberinya udara yang sangat mengerikan dan jahat. Ini mengejutkan keduanya menjadi gemetar dan kehilangan semua keberanian. Immortal Venerate Tianyi merasa sangat menyesal. Tidak disangka dia benar-benar mengancam orang yang begitu kejam. Ribuan bunga yang jatuh tidak mempengaruhi kondisi mental Xiao Chen. Sebaliknya,
Mereka mengeraskan tekadnya untuk membunuh keduanya. Jika Immortal Venerate Tianyi tahu ini akan terjadi, dia benar-benar tidak akan membuat ancaman kejam seperti itu. Puci. Cahaya merah menyala. Tubuh fisik keduanya retak dan hancur saat bersentuhan dengan pedang, berubah menjadi debu dan jatuh ke danau darah. Dua lampu berbentuk manusia melesat dan memasuki harta karun ajaib hidup mereka, tampak seperti pertunjukan laser, bergerak sangat cepat. Shadow Sabre Sovereign, tunggu saja. Dendam hari ini untuk menghancurkan tubuh fisik kita akan dibayar dengan darah di masa depan. Anda tidak tahu siapa yang Anda sakiti. Anda tidak boleh menyinggung karakter utama di balik Laut Penglai. Kata-kata kesal dari Yang Mulia Tianyi dan Yang Mulia Ming Yue muncul di benak Xiao Chen. Xiao Chen memandangi dua Yuanying yang seperti anjing liar dan tidak bisa diganggu dengan mereka. Kemudian, Infai kembali ke belakang tahta. Dua lampu melintas di mata Xiao Chen sebelum dengan cepat berputar. Kemudian, dia menunjuk dengan lembut dengan jari telunjuk tangan kanannya. Saat cahaya melintas di matanya, diagram api Taiji Yin yang kecil keluar dari ujung jarinya dan terus membesar. Akhirnya, diagram api Taiji Yin yang ini menutupi seluruh danau, menghalangi semua 10.000 bunga. Seketika, setengah dari energi primordial Xiao Chen habis. Dilihat dari atas, 10.000 kelopak bunga akan mencapai danau dalam setengah meter lagi. Setimpal, kelelahan yang intens menyerang pikiran Xiao Chen saat dia langsung berbaring. Cycle Throne merasakannya dan terbang, menangkapnya. Xiao Chen berbaring di singgasana, matanya nyaris tidak terbuka saat dia menyeka darah di sudut bibirnya. Untuk mengusir dua Immortal Venerates, Xiao Chen telah menguras pikirannya dan dipenuhi dengan luka. Dia tidak hanya menghabiskan semua energi sihirnya tetapi bahkan sangat berlebihan, yang memperburuk luka-lukanya. Untungnya, dia berhasil mengarahkan dua Immortal Venerates dan melindungi peti mati. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan benar-benar menemukan bahwa meskipun eksterior Xiao Chen lemah, ada cahaya kuat yang tersembunyi di mata kanannya. Dia sudah diam-diam mengedarkan kartu truf terkuatnya, mata petir surgawi. Saat ini masih jauh dari saat Xiao Chen benar-benar bisa beristirahat. Kelemahannya adalah kedok yang sengaja dia pakai. Nona suci surgawi yang mendalam adalah seseorang yang Little Tree ingatkan Xiao Chen untuk berhati-hati, jadi dia tidak pernah lengah. Wanita suci mendalam surgawi yang sangat cantik dan aneh tanpa batas muncul diam-diam di depannya. Nona suci surgawi yang mendalam melirik dengan acuh tak acuh pada Xiao Chen, tatapannya berlama-lama di mata kanannya sejenak. Apa yang disebut serangan pedang terakhir? Nyonya suci surgawi yang mendalam bertanya. Menyayat hati. Nama yang bagus. Bertahun-tahun yang lalu, saya juga memiliki serangan pedang serupa yang dikenal sebagai patah hati. Tanpa diduga, setelah 1.000.000 tahun, saya bisa melihat serangan pedang yang mengarah ke hasil yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Sepertinya Anda dan saya ditakdirkan. Petik 2. Xiao Chen tidak terkejut. Pihak lain adalah seorang jenius yang kuat yang telah mengolah budidaya bela diri ke puncak sebelum menyebarkan kultivasinya dan dengan paksa mengolah budidaya abadi. Salah, kamu dan aku tidak ditakdirkan. Sebaliknya, dao kami berbeda. Saya melakukannya dengan sengaja, tetapi Anda melakukannya dengan sangat alami. Jika tebakan saya tidak salah, patah hati Anda mengakibatkan hilangnya seluruh hati Anda pada akhirnya. Petik 2. Xiao Chen melanjutkan tanpa tergesa-gesa, rasa sakit yang begitu ekstrim sehingga Anda tidak lagi memiliki hati untuk merasakan sakit, oleh karena itu, serangan pedang ini tidak berperasaan. Saya benar-benar ingin melihat sendiri seberapa kuat langkah seperti itu. Bagaimana kamu menebaknya? Mata Bunda Suci Surgawi yang mendalam berubah, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia masih terlihat sangat cantik dan murni, tidak tersentuh oleh dunia material. Xiao Chen diam-diam mengabaikan cahaya di mata kanannya. Sekarang, dia bisa yakin bahwa pihak lain tidak berniat menyerangnya. Saat sebelumnya adalah ketika Xiao Chen berada di titik terlemahnya, tetapi pihak lain tidak menyerangnya. Sekarang setelah dia bernafas, dia tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Saat menghadapi pertanyaan Nona Suci Surgawi yang mendalam, Xiao Chen menjawab dengan jujur, sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa aneh. Anda jelas sangat cantik, tetapi untuk beberapa alasan, Anda menimbulkan ketakutan pada orang lain, mencegah mereka mendekat. Sebelumnya, ketika kamu menyebutkan serangan pedangmu yang memilukan, aku tiba-tiba menyadari. Anda tidak memiliki ekspresi, tidak ada senyum, tidak ada air mata, tidak ada rasa sakit, tidak ada frustrasi. Ini karena kamu adalah orang yang tidak berperasaan. Nona Suci Surgawi yang mendalam tetap diam untuk waktu yang lama. Sepertinya tebakan Xiao Chen benar. Namun, bahkan setelah rahasia terbesarnya terbongkar, ekspresi wanita ini tetap tidak berubah.
Itu benar-benar menusuk tulang. Apakah orang yang tidak berperasaan masih manusia? Jelas tidak. Dia bukan manusia atau hantu. Itulah jawaban dari pertanyaan Xiao Chen sebelumnya. Sebuah immortal hantu. Wanita suci surgawi yang mendalam memang menjadi hantu abadi yang asli. Xiao Chen menebak kemungkinan mengapa wanita ini tidak bisa menyerang siapapun. Wanita di hadapannya mungkin hanya beberapa pemikiran yang tersisa dari nona suci surgawi yang mendalam. Wanita suci surgawi mendalam yang sebenarnya telah meninggalkan alam Kunlun setelah dia menjadi hantu abadi. Dia mengulurkan tangannya, dan peti mati itu mendarat di samping pihak lain. Dia berkata, saya sudah melakukan seperti yang disepakati, membantu Anda melindungi peti mati ini. Sekarang, giliranmu untuk memenuhi janjimu. Nona suci surgawi yang mendalam melirik peti mati dan kemudian mengangkat kepalanya. Tidak ada terburu-buru. Berjanjilah padaku satu hal terakhir, dan aku akan memuaskan semua yang kau inginkan. Dengan sedikit cemberut, Xiao Chen bertanya dengan lembut, apa permintaanmu? Bantu aku membuka peti mati ini. Saya ingin melihat sesuatu di sana, jawab wanita suci surgawi yang mendalam dengan tenang. Xiao Chen sangat terkejut dengan kata-katanya. Ketika wanita suci surgawi yang mendalam mengatakan itu, dia segera menjadi waspada. Lepaskan jimat penyegel abadi. Xiao Chen telah melakukan banyak upaya untuk menghentikan dua Immortal Venerates dari merobek Immortal Siling Jimat. Sekarang, nona suci surgawi yang mendalam ini sebenarnya ingin dia merobeknya. Dia terdiam. Kemudian, dia menuntut, agak kesal, nona suci surgawi yang mendalam, apakah Anda mempermainkan saya? Apakah Anda tahu berapa banyak usaha yang saya habiskan untuk mencegah kedua Immortal Venerates melakukan hal itu? Untuk berpikir bahwa kamu mengatakan hal seperti itu sekarang. Petik 2. Jika Nyonya Suci Surgawi yang mendalam ingin melihat bagian dalam peti mati, maka tidak perlu membuatnya menghentikan dua yang mulia abadi. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dua Immortal Venerates untuk merobek Immortal Siling Jimat, dan dia bisa saja menunggu di samping untuk menonton. Mengapa perlu alasan yang gagal seperti itu? Itu tidak perlu. Apakah kamu pikir orang yang tidak berperasaan akan tega menipumu? Ekspresi Bunda Suci Surgawi yang mendalam tetap tenang, tidak menunjukkan perubahan seperti sebelumnya. Dia tampak sangat damai. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa seperti dipukul kepalanya dengan tongkat. Balasan ini lebih baik daripada banyak kemungkinan penjelasan lainnya. Saat wanita suci surgawi yang mendalam mengatakan itu, dia segera meyakinkan Xiao Chen. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa memahami kesedihan di balik kata-kata itu. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, menjadi orang yang tidak berperasaan adalah semacam kesedihan. Baiklah, aku setuju. Secara logis, Xiao Chen seharusnya tidak menyetujui permintaan ini. Namun, di jalannya sejauh ini, tidak peduli bagaimana dia berubah, sikap di lubuk hatinya tidak pernah berubah, mempertahankan kepolosan dan sentimentalitas. Jika seseorang selalu menggunakan logika untuk memutuskan sesuatu, bertindak sesuai dengan aturan dan sangat berhati-hati, apa bedanya seseorang dengan robot? Kali ini, Xiao Chen bersedia mempercayai nona suci surgawi yang mendalam. Bahkan jika dia ditipu, dia tidak akan menyesalinya. Jimat penyegel abadi tidak mudah dilepas. Namun, dengan nona suci surgawi yang mendalam memberikan instruksi, Xiao Chen hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya. Saat keduanya berkomunikasi, Xiao Chen menemukan sesuatu yang sangat aneh. Nona suci surgawi yang mendalam tampaknya tidak memahami jimat penyegel abadi dengan baik. Sepertinya dia tidak secara pribadi menyempurnakan jimat penyegelan abadi. Oleh karena itu, dia membutuhkan banyak waktu untuk berpikir ketika membuat penjelasannya. Kamu bukan orang yang menyempurnakan jimat penyegel abadi. Xiao Chen mau tidak mau bertanya setelah berusaha keras dan mencoba beberapa kali. Nona suci surgawi yang mendalam tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menjawab, tidak. Saya pernah memiliki teman Dao. Dia adalah orang yang membantu menyegel saya. Petik 2. Catatan TL, pendamping Dao, untuk pembaca berpengalaman, Anda mungkin sudah tahu apa ini, tetapi untuk cerita kultivasi seperti itu, ini pada dasarnya adalah sesuatu seperti pernikahan, seseorang yang berkultivasi bersama dan merupakan kekasih mereka. Karena sifat umur panjang mereka dan bahaya dunia mereka, adalah mungkin bagi sahabat Dao untuk berubah, itu bukan sesuatu yang formal seperti pernikahan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tertegun untuk sementara waktu. Tanpa diduga, orang yang kejam seperti wanita suci surgawi yang mendalam sebenarnya memiliki pendamping Dao juga. Setelah mencapai puncak kultivasi bela diri, dia menyebarkan kultivasinya dan berkultivasi sebagai immortal. Pada akhirnya, dia berubah menjadi orang yang tidak punya hati.
Sulit membayangkan bahwa seseorang bersedia mencintai wanita seperti itu. Di mana dia? Dia, seharusnya sudah mati. Nona suci surgawi yang mendalam berunding sejenak sebelum berkata dengan ragu, ketika saya menyebarkan kultivasi bela diri saya, dialah yang melindungi saya. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah dia membantu saya menyegel peti mati saya. Sebenarnya, pertanyaan ini agak konyol. Tidak ada yang bisa hidup dari era imemorial sampai sekarang. Tentu saja, seseorang yang memiliki tekad kuat seperti Nona suci surgawi yang mendalam tidak termasuk. Sekitar 7 menit kemudian, Xiao Chen berurusan dengan 2 jimat penyegel abadi. Setelah ragu-ragu sebentar, dia masih dengan lembut mendorong tutupnya pada akhirnya. Ketika tidak ada fenomena misterius yang muncul, Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan. Mayat terbaring dengan tenang di peti mati. Mayatnya terawetkan dengan sangat baik, tampak seperti saat dia masih hidup. Itu tidak busuk atau rusak. Tidak ada bau aneh juga. Mayat itu tampak persis seperti wanita suci surgawi yang mendalam di samping Xiao Chen, hanya lebih tua dengan kepala penuh rambut putih. Kaki gagak di sudut matanya sangat jelas, dan ada beberapa kerutan yang tidak jelas di dahinya. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang seperti seorang wanita dalam tidur nyenyak. Dia juga dengan erat menggenggam sebuah lukisan. Ketika Xiao Chen pertama kali melihat lukisan di tangan mayat itu, instingnya mengatakan kepadanya bahwa inilah yang ingin dilihat oleh Nona suci surgawi. Setelah mati selama lebih dari 1 juta tahun, mayat itu masih menggenggam erat lukisan itu. Jelas, item ini sangat penting. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan penasaran. Lukisan macam apa yang membuatnya memiliki daya tarik seperti itu? Apakah ini barangnya? Nona suci surgawi yang mendalam mengangguk dengan lembut. Bantu aku mengeluarkannya. Aku hanya ingin melihatnya. Xiao Chen melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengulurkan tangan, meraih lukisan itu, dan menariknya dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa mayat itu memegangnya dengan sangat erat. Jadi, tidak punya pilihan, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Secara alami, orang mati tidak bisa mengalahkan Xiao Chen dalam kekuatan fisik. Hanya dengan menambahkan lebih banyak kekuatan, dia berhasil menarik lukisan itu keluar. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Mata mayat yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya dingin keluar dari mata itu dan menyelimuti Xiao Chen. Cold Qi memasuki tubuh Xiao Chen, membekukannya dengan segera. Meskipun sudah mati selama lebih dari 1 juta tahun, mayat ini masih memiliki tatapan tajam dengan ketajaman yang kuat yang tidak akan berani dihalangi, yang menginspirasi ketakutan. Karena tidak ada yang terjadi begitu lama setelah peti mati dibuka, menjatuhkan penjaga tidak bisa dihindari. Namun, ketika Xiao Chen mengambil lukisan itu, mayat wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Orang biasa akan ketakutan setengah mati. Hal yang lebih mengerikan belum datang. Begitu mayat wanita ini membuka matanya, dia melayang ke udara dan mencoba meraih leher Xiao Chen dengan satu tangan. Qi yang membunuh melonjak seperti banjir yang luar biasa. Dalam keputusasaannya, keinginan kuat Xiao Chen untuk hidup memungkinkan dia untuk mematahkan penindasan dari aura mayat dan mundur. Pada saat kritis, dia berhasil menghindari serangan fatal ini. Tepat ketika mayat itu hendak bergerak lagi, Nona suci surgawi yang mendalam tiba-tiba muncul dan menepuk dahi mayat itu. Bang! Tubuh mayat berubah menjadi debu dan menghilang. Begitu mayat itu dihancurkan, angin kencang bertiup, mengambil lukisan itu dan membentangkannya. Xiao Chen yang terkejut, yang berada di atas tahta, tidak bisa mengalihkan pandangannya setelah melihatnya. Lukisan indah itu memiliki bulan yang cerah di bagian atasnya. Pelukis menggunakan keahliannya yang hebat untuk menggambarkan bulan yang cerah ini sebagai sesuatu yang jauh dan elegan. Seluruh lukisan memiliki cahaya bulan yang lembut menyebar melaluinya, membuatnya sangat menyenangkan untuk dilihat. Namun, ketika cahaya bulan mencapai tanah, perasaan itu tiba-tiba berubah. Cahaya bulan putih pucat tampak seperti embun beku yang menutupi tanah di halaman. Sebuah pohon kasia berdiri di tengah halaman. Nona suci surgawi yang mendalam juga berdiri di sana, mengangkat pedangnya. Nona suci surgawi yang mendalam dalam lukisan itu sangat indah. Dia tampak semurni salju dan menatap bulan dengan sikap heroik. Matanya menunjukkan kesedihan yang aneh. Kesedihan inilah yang membuat cahaya bulan di tanah tampak pucat pasi dan sedingin es. Ada kata-kata di lukisan itu, cahaya bulan seperti embun beku, air yang mengalir menahan luka. Kecantikan menua dengan mudah, di mana saya mencari keabadian. Cahaya bulan di kejauhan memenuhi halaman, tampak seperti salju putih yang dingin dan memancarkan rasa duka yang samar. Siapa yang bisa menahan kesedihan seperti itu?
Hanya wanita yang tampak lembut dan tangguh seperti air yang mengalir. Namun, waktu itu seperti air yang mengalir. Setelah berlalu, itu tidak pernah kembali. Kerusakan waktu pada akhirnya akan terlihat di wajah ini. Sebenarnya, air yang mengalir juga tidak tahan dengan kesedihan yang tak terbatas ini. Saat orang ini menatap bulan yang cerah di langit, dia hanya bertanya, di mana saya mencari keabadian. Dalam sekejap, Xiao Chen mengerti apa yang coba disampaikan lukisan itu. Dia memahami kesedihan dan ketidakberdayaan yang tersembunyi dalam puisi itu. Dia mengulurkan tangan, dan lukisan itu perlahan melayang kembali ke tangannya. Kontras antara orang dalam lukisan itu dan nona suci surgawi yang mendalam yang tidak berperasaan saat ini benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Orang dalam lukisan itu masih merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan. Namun, orang di depannya tidak memiliki semua itu. Dia melukis lukisan ini. Xiao Chen menatap wanita suci surgawi yang mendalam saat dia memegang lukisan itu dengan kedua tangan. Secara alami, dia, yang dimaksud Xiao Chen adalah teman daunnya. Setelah terdiam beberapa saat, wanita suci surgawi yang mendalam muncul seperti dia dibebaskan dari sesuatu. Dia mengangguk sedikit. Betul sekali. Dia melukis ini. Ini adalah hal yang paling saya ingat dalam hidup saya. Setelah meninggal, saya meninggalkan pemikiran yang tertinggal selama lebih dari 1 juta tahun demi melihat lukisan ini lagi. Saya sangat menyukai lukisan ini. Kalau begitu simpan saja. Bantu aku mengurusnya. Sekarang, aku bisa memenuhi janjiku padamu. Tidak ada terburu-buru. Xiao Chen perlahan menggulung lukisan itu. Kemudian, dia mengeluarkan kotak brokat dan dengan hati-hati meletakkannya di dalamnya. Nona suci surgawi yang mendalam merasa bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Xiao Chen, yang tampak sangat cemas dan terburu-buru sebelumnya, tiba-tiba menjadi begitu tenang dan tidak tergesa-gesa. Nona suci surgawi yang mendalam tidak menolak permintaan Xiao Chen. Dia hanya mengatakan bahwa dia butuh waktu. Bukan masalah. Aku akan menunggu. Xiao Chen menutup matanya dan menunggu dengan tenang untuk wanita suci surgawi yang mendalam. Setelah sekitar 7 hingga 8 menit, wanita suci surgawi yang mendalam berkata, saya menemukan mereka. Nona suci surgawi yang mendalam mengetuk udara dengan jarinya, dan sebuah lukisan muncul. Sekelompok pria berpakaian merah melanggar larangan dan mengambil mutiara yang berkilauan. Kelompok orang ini menunjukkan senyum, dalam kegembiraan yang liar. Apa itu? Melihat melalui lukisan ini tidak sebaik berada di sana sendiri. Xiao Chen, yang membuka matanya, tidak mengenali mutiara yang gemerlap itu. Itu adalah mutiara boneka. Ini bukan item dari zaman bela diri tetapi harta karun ajaib dari zaman abadi. Ini digunakan untuk mengendalikan boneka besar, terutama boneka besar yang biasanya berbentuk binatang purba besar seperti hiu berserk laut dalam. Nona suci surgawi yang mendalam memberi Xiao Chen penjelasan rinci. Ini menggelitik minat Xiao Chen. Harta karun ajaib ini khusus digunakan untuk mengendalikan boneka besar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu tetapi tidak sepenuhnya yakin apa itu. Bisakah kamu mengambilnya kembali? Xiao Chen terus merasa bahwa sekte berpakaian darah memiliki semacam skema. Jika pihak lain berhasil mendapatkan mutiara boneka ini, itu mungkin akan mengakibatkan bencana besar di masa depan. Aku tidak bisa. Mereka sudah menempatkannya di cincin spasial. Saya hanya bisa membawa harta dalam batasan yang belum rusak. Masih banyak hal baik di Istana Immortal. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Tidak perlu. Xiao Chen menolak bahkan tanpa mempertimbangkannya. Dia selalu mengikuti prinsip tertentu, melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup jauh. Ini bukan barang Xiao Chen. Jika dia mengambil terlalu banyak, dia mungkin terkena karma buruk. Lebih jauh lagi, dia sudah mendapatkan Cycle Arts, yang paling dia inginkan. Ada juga buah asal semesta yang sangat berharga. Tidak perlu terlalu serakah. Meninggalkan generasi terakhir beberapa peluang bukanlah hal yang buruk. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu apa yang direncanakan oleh kelompok orang dari sekte berpakaian darah ini. Apakah kamu berencana untuk pergi dan merebutnya? Mengingat keadaan Anda saat ini, Anda mungkin bahkan tidak dapat melindungi diri sendiri. Istirahat saja dan pulihkan dengan benar dari cedera Anda. Betul sekali. Nona suci surgawi yang mendalam melihat diagram api Taiji Yin yang di udara dan memasuki pemikiran yang mendalam. Dari mana kamu belajar diagram api ini? Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang menggabungkan dua atribut yang berlawanan, Yin dan Yang, bersama-sama secara alami. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak. Secara alami, dia tidak bisa mengekspos hal-hal tentang bumi. Jadi dia menjawab, saya mempelajarinya sendiri. Tidak buruk, kamu jauh lebih kuat daripada aku saat itu. Namun,
Anda tidak memiliki teknik kultivasi. Jika tidak, akan sulit bagi diagram api Anda untuk menjadi benar-benar kuat. Karena Anda membuatnya sendiri, Anda memerlukan seperangkat teknik yang lengkap, baik teknik bela diri maupun teknik kultivasi tidak ada yang kurang. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Setelah memikirkannya, dia merasa itu masuk akal. Taiji Dao memang tidak memiliki teknik kultivasi. Namun, menciptakan teknik kultivasi sendiri mungkin terlalu sulit baginya saat ini. Untuk saat ini, dia tidak bisa melakukannya. Karena keduanya adalah api yin-yang, Anda sebenarnya dapat menyerap energi bunga neraka void dan api sejati yang ekstrim ke dalam diagram api Taiji yin-yang Anda. Dengan begitu, Anda dapat menghadapi ancaman api sejati yang ekstrim dan memperkuat diagram api Anda, kata wanita suci surgawi yang mendalam setelah mengamati lebih lama. Mata Xiao Chen berbinar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Mereka memiliki asal dan jenis yang sama, jadi ini sangat mungkin. Demi menjaga keseimbangan, Extreme yang True Flame dan Void Hellflower harus memiliki jenis energi yang serupa. Setelah menyerapnya, diagram api Taiji Yin yang masih akan menjaga keseimbangannya. Aku akan mengajarimu cara melakukannya. Setelah wanita suci surgawi yang mendalam mengatakan itu, dia memberi Xiao Chen petunjuk tentang cara menggunakan diagram api Taiji Yin yang untuk menyerap bunga neraka Void dan api sejati yang ekstrim. Xiao Chen memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa sejak awal. Hanya dengan beberapa kata, dia dengan cepat memahami prinsip di balik konsep tersebut. Dia berhasil pada percobaan pertamanya. 10.000 kelopak bunga meleleh seperti salju di tanah, diam-diam dan tanpa peringatan apapun. Solar True Flame dan Lunar True Flame perlahan tumbuh lebih kuat. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan gembira. Api dinilai menjadi 9 peringkat. Api surgawi salju surgawi tingkat kekacauan utama berada di peringkat 3, dan api sejati surya dan api sejati bulan keduanya berada di peringkat 6. Jika dia terus menyerap seperti ini, pada saat dia selesai menyerap Void Hellflowers dan Extreme yang True Flames, Solar True Flame dan Lunar True Flame miliknya seharusnya bisa mencapai peringkat 7. Seseorang seharusnya tidak memandang rendah peningkatan hanya satu peringkat ini. Solar True Flame dan Lunar True Flame keduanya adalah api yang kedua setelah api tingkat kekacauan utama. Setelah mereka mencapai peringkat 6, sangat sulit untuk meningkatkannya. Kesempatan seperti itu bisa dikatakan sebagai pertemuan kebetulan yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Tolong bantu saya untuk mengawasi orang-orang dari sekte berpakaian darah. Saat mengirim saya keluar, tolong kirim saya ke tempat yang sama dengan mereka. Petik 2. Xiao Chen memandang orang-orang sekte berpakaian darah dengan gembira. Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya. Ketika Penatuakin mengalami kesengsaraannya, sekelompok pria berpakaian merah telah datang untuk menimbulkan masalah. Aura orang-orang itu sangat mirip dengan grup ini. Jika Xiao Chen benar, itu adalah gerakan sekte berpakaian darah. Karena dia bertemu dengan orang-orang ini hari ini, dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika memungkinkan, Xiao Chen akan merebut mutiara boneka juga. Tentu, itu bukan masalah, jawab Nona Suci Surgawi yang mendalam dengan lugas. Baginya, ini adalah sesuatu yang sangat tidak penting. 1 bulan tidak terlalu singkat. Namun, itu juga tidak lama. Orang-orang di Istana Abadi Meraj menghargai setiap momennya karena mereka hanya bisa tinggal di tempat ini selama 1 bulan. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa membuang waktu mereka. Adapun Xiao Chen, dia tidak lagi menginginkan hal lain di sini. Xiao Chen telah memperoleh seni siklus dan buah asal semesta, panen yang melimpah. Dia hanya berharap bulan akan berlalu dengan cepat sehingga dia bisa mencari orang-orang dari sekte berpakaian darah. Sekte berpakaian darah telah mengirim total 9 orang. Ada 1 wakil master sekte dan 8 sesepuh. Wakil master sekte adalah Kaisar Bela Diri Surga ke-9. Pakaian merah yang dia kenakan berkilauan dengan cahaya aneh. Pada pemeriksaan dekat, pakaiannya tampak seperti terbuat dari darah yang mengalir. Pada saat ini, 9 orang ini berkumpul. Ken Minghuo, wakil master sekte berpakaian darah, memegang mutiara boneka di tangannya, menunjukkan senyum puas. Wakil Master Sekte bisa, sekarang setelah kita memiliki mutiara wayang, kita telah menyelesaikan misi Master Sekte. Bisakah kita sekarang berpisah dan mencari pertemuan kebetulan untuk diri kita sendiri? Beberapa sesepuh bertanya dengan keserakahan bersinar di mata mereka. Bisakah Minghuo menyingkirkan mutiara boneka dan menggelengkan kepalanya? Tidak, misi hanya selesai ketika kita secara pribadi menyerahkan mutiara boneka kepada Master Sekte. Sampai sekarang, misinya baru setengah selesai. Kami tidak boleh gegabah. Orang ini jelas sangat berhati-hati. Perhatian adalah induk dari keselamatan.
Lebih baik untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kecakapan tempur yang cukup untuk mengirimkan mutiara boneka dengan aman. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di atas 9. Ketika Ken Minghuo dan yang lainnya mendengar suara itu, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka bersiap untuk bergerak, bereaksi dengan sangat cepat. Namun, ketika kelompok sekte berpakaian darah melihat siapa orang-orang ini, Ken Minghuo mulai tertawa. Ekspresi para tetua semuanya santai. Yang mulia abadi, mengapa kalian berdua dalam keadaan yang menyedihkan? Tubuh fisikmu benar-benar hancur. Yang datang adalah Yang Mulia Ming Yue dan Yang Abadi Tian Yi, yang tubuhnya telah dihancurkan. Pada saat ini, Yuan Ying mereka berada dalam harta karun ajaib hidup mereka dan muncul di hadapan kelompok orang ini. Dihadapkan dengan ejekan Ken Minghuo, Yang Mulia Tian Yi berkata dengan dingin, hentikan omong kosong itu. Cepat bawa orang untuk mengikutiku ke lantai 9 Istana Immortal dan bunuh penguasa pedang tanpa bayangan. Penguasa pedang tanpa bayangan. Tidak heran kalian berdua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ternyata Anda bertemu dengan jenius iblis seperti itu. Namun, mengapa saya harus membantu Anda dan menyinggung malaikat maut ini? Sekarang Ken Minghuo memiliki mutiara boneka, dia hanya perlu menunggu di sini selama 1 bulan sebelum dia bisa keluar dan menyerahkan misi. Dia tidak perlu mengambil risiko apapun. Dia saat ini terluka parah. Membunuhnya akan semudah membunuh seekor anjing. Anda dapat memiliki semua hartanya dan membuat kami berdua berutang budi kepada Anda. Apa yang Anda miliki terhadap itu? Immortal Venerate Ming Yue menjawab, mencoba menggoda pihak lain dengan keuntungan. Yang Mulia Tian Yi berkata, jangan lupa, jika kami tidak mengizinkan Anda masuk, bagaimana Anda bisa mendapatkan mutiara boneka dengan begitu mudah? Selanjutnya, Sekte Berpakaian Darah dan Laut Penglai saya sama-sama menjawab Master Harta Karun. Jadi bagaimana jika Anda membantu kami sekali ini? Petik 2. Ken Minghuo menunjukkan keraguan di wajahnya, agak yakin. Apakah dia benar-benar terluka? Apakah menurutmu dia akan berada dalam kondisi yang baik setelah menempatkan kita berdua dalam kondisi yang menyedihkan? Yang Mulia Tian Yi membalas. Dengan jawaban yang pasti, Ken Minghuo berhenti ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan membantumu sekali ini. Namun, semua harta di Shadow Sabre Sovereign adalah milikku. Xiao Chen, yang dengan cemas merawat luka-lukanya, tidak akan pernah menyangka bahwa Tuan di belakang Laut Penglai dan Sekte Berpakaian Darah adalah orang yang sama sekarang, para ahli Sekte Berpakaian Darah, yang sedang dipersiapkan Xiao Chen untuk dihadapi setelah pergi, dengan cepat menuju ke arahnya.